Sayang, Ronald, kenapa? Yang udah deh, aku cuma bercanda loh. Gak lucu. Kan mulai deh. Aku gak suka bercanda kayak gitu, gak lucu. Sayang bangun sayang. Orang, kamu jangan kurang ajar ya. Jangan ngomong sembarang. Tapi dengan keberanian kita mengakui kesalahan dan dosa, memberikan jalan keluar, menghadiahkan keajaiban, Bisa menjadi bagian untuk mendatangkan ridho Allah. Hola semuanya, ketemu lagi nih bersama kita Ini Kelas Movie yang akan membawakan film dengan genre romance yang pastinya akan banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Ya, film ini berjudul Keajaiban Air Mata Wanita yang resmi rilis pada 8 Januari 2025 dan mendapatkan rating 6,9 versi IMDb. Film ini menceritakan tentang perjuangan perempuan bernama Kiki. Kehidupannya yang sukses kini berubah drastis setelah kematian sang suami. Ia menghadapi berbagai masalah, termasuk kesulitan keuangan, kehilangan pekerjaan, hingga ancaman kehilangan putrinya. Kendati demikian, Kiki tak menyerah nih. Bersama sahabatnya Rahma, Kiki berusaha untuk menemukan lagi kebahagiaan dalam hidupnya. Pasti pada penasaran kan sama kelanjutan film yang satu ini? Sebelum kita lanjut nih, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe guys. Dan jangan lupa juga hidupin lonceng notifikasinya supaya Mimin tambah semangat nih untuk kontennya. Oke deh kalau begitu. Dan inilah film Keajaiban Air Mata Wanita. Scene awal film ini adalah ada satu keluarga yang baru saja pindah rumah nih. Mereka sibuk pindah-pindah barang mereka guys. Mereka bernama Kiki dan Ronald. Mereka memiliki anak nih bernama Bunga. Di sini Ronald tiba-tiba memberikan kursi goyang yang katanya supaya saat mereka berdua sudah tua, mereka masih bisa duduk bersantai bersama karena mereka memang sangat saling mencintai guys. Tiba-tiba dadanya Ronald sakit nih dan Kiki agak khawatir. Tapi Ronald bilang itu hanya kecapean. Baru angkat-angkat dikit kok udah capek sih. Tumben. tempat di mana kita berbagi cerita. Malam harinya mereka ngobrol di kursi goyang yang tadi mereka siapkan dan membahas soal siapa dulu yang bakalan meningsoi ini. Karena mereka sangat takut kehilangan satu sama lain dan mereka berjanji kalau tidak akan menikah lagi setelah salah satu dari mereka meningsoi. Tiba-tiba Ronald sakit dadanya dan pingsan, membuat Kiki panik dan ternyata Ronald bercanda guys. Kiki marah karena bercandanya seperti itu karena dia benar-benar takut nih kalau kehilangan Ronald. Sayang, Ronald, Yang udah deh, aku cuma bercanda loh. gak lucu. Ronald bekerja di perusahaan simpan pinjam dan merasa sudah lelah bekerja di sana nih. Dan tidak cocok apalagi dia selalu ditekan oleh atasannya untuk menagih hutang orang-orang nih. Karena Ronald sudah kesal, akhirnya dia langsung bilang untuk mengundurkan diri. Dan dia sudah tidak tahan nih bekerja di sana lagi. Saya keluar sekarang. Permisi. Beberapa hari kemudian Ronald dan Kiki beserta Bunga pergi piknik nih di pinggir danau. Kiki bilang kalau dia tidak masalah sama sekali kalau memang Ronald masih belum menemukan pekerjaan. Karena mereka itu saling menerima satu sama lain guys. Kiki ini juga sangat perhatian kepada Ronald dan sangat mengerti nih. Kamu kan bisa ngabisin waktu sama Bunga. Tiba-tiba Bunga tenggelam guys dan membuat mereka panik. Ronald langsung nyemplung ke dalam danau dan menyelamatkan Bunga. Saat Bunga berhasil dinaikkan, dia masih tidak sadar dan Ronald berusaha untuk membangunkan Bunga. Tak lama kemudian akhirnya Bunga pun bangun guys dan Ronald beserta Kiki bahagia karena Bunga masih selamat. Bunga. Malam harinya Bunga bilang nih kepada papanya kalau dia pengen punya adik laki-laki baru untuk diajarinya berenang dan supaya Bunga tidak tenggelam lagi. Sebelum tidur, Kiki menemukan cincin nikah Ronald ada di meja dan Kiki mengingatkan nih untuk jangan melepasnya lagi. Ronald meminta maaf dan dia berjanji akan terus bersama dengan mereka karena Ronald sangat mencintai Kiki dan juga Bunga guys. Tiba-tiba Ronald sakit dadanya nih, tapi di sini Kiki mengira itu hanya bercanda lagi seperti kemarin dan ternyata itu beneran guys, sampai Ronald jatuh pingsan nih. Kan mulai deh. Aku gak suka bercanda kayak gitu, gak lucu.
Sayang banget sayang. Ronald langsung dibawa ke rumah sakit dan dibawa ke UGD nih. Dia langsung dicek jantungnya, yang ternyata Ronald langsung meningsoi guys, dan tidak bisa diselamatkan nih. Kiki benar-benar hancur dan menangis. Dia berusaha membangunkan Ronald karena dia seperti tidak percaya nih ditinggal Ronald secara tiba-tiba seperti itu. Saat di rumah duka, Kiki juga masih tidak bisa mengendalikan perasaannya nih kalau dia sangat bersedih. Kiki pergi mengambil baju Ronald dan dia hanya bisa mencium dan memeluk baju Ronald yang tersisa itu guys. Kiki terus menangis nih berhari-hari sambil melihat foto kebersamaan mereka selama ini. Bahkan Kiki sampai menghancurkan barang-barang di kamarnya guys karena masih tidak terima nih. Beberapa hari kemudian Bunga tanya kepada Kiki kemana papanya pergi, dan Kiki masih bersedih sambil bilang kalau papanya sudah tidak ada lagi di dunia ini, tapi akan selalu ada di hati mereka berdua. Padahal mereka keluarga yang sangat saling mencintai ya guys. Bunga, kangen ayah. Ada ayah yang lagi menanti kita. Di tempat kerjanya Kiki, dia dimarahin nih sama atasannya karena penjualannya yang menurun drastis. Karena Kiki yang sudah tidak fokus lagi di pekerjaannya. Kiki meminta maaf karena dia memang lagi berduka guys. Sales anjlok, gara-gara kamu kelamaan gak masuk kerja. Gak ada ampun buat kamu. Tak lama kemudian ada teman kerja Kiki yang bernama Jeffrey. Dia menghampiri Kiki nih dan memberikan Kiki minuman supaya Kiki tidak bersedih lagi. Jeffrey ini sepertinya suka guys sama Kiki, tapi Kiki tidak menghiraukan Jeffrey sama sekali. Susu coklat panas buatan spesial Abang Jeffrey. Di rumahnya Kiki di malam hari, tiba-tiba ada 2 petugas dari bank yang menagih hutang nih, yang memang masih belum Kiki selesaikan bersama Ronald. Tapi Kiki marah karena tagihannya sudah sangat besar guys. Tapi mau tidak mau Kiki harus melunasi hutangnya itu, karena rumah mereka adalah jaminannya. Awal bulan depan ibu harus bayar. Sudah sampaikan melalui email ibu, selama Bu Kiki tidak bisa dihubungi. Keesokan harinya di pagi hari, petugas itu datang lagi untuk mengambil mobilnya Kiki sebagai bahan sitaan. Sampai Kiki berhasil membayar hutangnya. Bunga datang nih dan menanyakan kenapa mobilnya dibawa, dan yang memang kehidupan mereka sekarang sangat terpuruk guys. Kalau gitu, Mobilnya udah dikembalikan ke kantor ayah. Tak lama kemudian Jeffrey datang menghampiri Kiki dan memberikan Kiki coklat. Ya seperti perhatian gitu guys sama Kiki. Padahal Kiki kelihatan risih nih dan mau menolaknya. Dan tak lama kemudian istrinya Jeffrey datang dan marah-marah nih karena suaminya memberikan hadiah kepada wanita lain. Apalagi Kiki sudah jadi janda. Istrinya Jeffrey juga marah-marah nih guys kepada Kiki karena Kiki dianggap menggoda suaminya, dan mereka pun berantem nih sampai menarik kerudungnya Kiki gitu. Untungnya ibunya Kiki keluar dan mengusir mereka berdua karena memang tidak mungkin Kiki menggoda suami orang, dan memang Jeffrey yang selalu dekat-dekat dengan Kiki. Kan bisa dibicarakan baik-baik di dalam. Pergi. Kamu jangan kurang ajar ya. Jangan ngomong sembarangan. Di tempat kerjanya, Kiki sekarang jadi bahan gosip guys karena masalah Jeffrey yang diviralkan oleh istrinya. Dan pada malam harinya, Kiki hanya terdiam dan kepikiran nih karena dia menjadi bahan gosip sekantor. Tapi ibunya berusaha untuk menenangkan Kiki supaya tidak terlalu dipikirkan. Tak lama kemudian Bunga datang dan mengajak Kiki untuk menggambar. Tapi Kiki yang lagi emosi ini langsung meluapkan amarahnya nih kepada Bunga sampai membentak-bentak Bunga gitu guys. Pada saat itu juga orang tuanya Ronald datang dan malah memarahi Kiki karena Bunga itu juga cucu mereka, dan Kiki tidak berhak mengasari Bunga nih seperti itu walaupun dia lagi bersedih. Bunga akhirnya dibawa nih oleh mertuanya Kiki karena dia marah kepada Kiki. Ibunya Kiki menguatkan Kiki supaya kuat menghadapi ujian ini. Tapi Kiki justru kesal nih kalau dinasehati. Kiki, biar kamu tahu ya, Bunga ini bukan cuma anak kamu, tapi anak Ronald juga. Bunga ini sangat sulit dan berat buat kamu. Aku punya dosa apa sih ibu sampai hidupku tuh kayak gini? Di pagi hari sahabatnya Kiki datang yang bernama Rahma. Dan Rahma ini orangnya sangat ceria guys, dan dia datang untuk menghibur Kiki. Rahma juga memberikan motivasi nih kalau yang memiliki masalah itu bukan cuma Kiki, tapi Rahma dulu juga pernah mempunyai badai yang sangat besar guys. Semenjak Ronald gak ada, hidup gue tuh penuh dengan cobaan. Jadi tuh ibu dibikin nangis aja terus sama dia. Mohon maaf nih, lucu ya, gimana gue tahu. Masalah itu identik dengan keluhan. Kalau dulu kan, waktu kamu marah-marah. Rahma pun mengajak Kiki untuk mendengarkan tausiah nih dari Ustadz
yang membuat Rahma menjadi kuat selama ini. Dan Rahma juga bercerita kalau dia bisa berubah karena kenal Ustadz itu. Banyak juga ya kepengenan lo, kayak cucian kotor. Orang tua, suami atau istri. Ah, ya udah, kalau gitu fokus dong perbaiki diri. Dan Rahma pun mengajak Kiki ke suatu tempat nih. Rahma mengajak Kiki untuk bertemu dengan Ustadz Nas yang sedang mengadakan acara tausiah. Tapi sesampainya di sana Kiki tidak mau turun dan dia bilang dia mau menunggu di mobil saja. Rahma pun pergi ke sana sendirian, sedangkan Kiki menunggu di mobil. Tapi di dalam mobil Kiki juga mendengar tausiah yang isinya bercerita tentang manusia yang harus sabar jika diberi ujian hidup. Tausiah itu juga membuat Kiki melangkah ke masjid guys, walaupun dia hanya mendengarkan dari teras saja. Ustadz Nas juga memberikan pencerahan nih kepada Kiki dan Rahma saat acara selesai. Ustadz Nas bilang kalau Kiki harus membersihkan diri dengan tetap taat walaupun diberikan ujian. Kiki senang bisa mendengar ceramah dari Ustadz Nas karena memang membuat Kiki menjadi lebih kuat guys. Tapi dengan keberanian kita mengakui kesalahan dan dosa, memberikan jalan keluar, menghadiahkan keajaiban. Kiki juga akhirnya melakukan sholat taubat guys, karena sempat meragukan ujian dari Allah. Kiki terus berdoa nih guys, supaya diberi kemudahan dalam hidupnya. Keesokan harinya Rahma datang lagi dan Kiki masih merenung karena dia masih belum bisa ceria. Kiki bilang kalau dia menunggu keajaiban dari Tuhan dan dia gak sabaran, padahal dia sudah sholat taubat dan menuruti semua perintah Allah. Rahma bilang nih kayak gitu harus bersabar karena sabar itu yang ada di urutan paling atas. Rahma tetap menyuruh Kiki untuk terus berdoa supaya tidak putus asa. Mana keajaibannya? Datang-datang. Tuh harus sabar sampai kapan sih? Ya sabar aja, sabar. Di tempat kerjanya Kiki, mereka semua dikumpulkan nih karena masalah Kiki dan istrinya Jeffrey yang viral. Istrinya Jeffrey pun akhirnya meminta maaf kepada Kiki karena tindakannya yang gegabah dan membuat nama baik Kiki tercoreng. Kiki pun memaafkannya dan HRD mereka bilang kalau Jeffrey tidak perlu lagi terlalu dekat dengan Kiki supaya tidak terjadi masalah seperti ini lagi. Jangan memperlebar masalah, jangan memperpanjang. Jujur aja jadi sering berburuk sangka sama suami saya. Tolong jujur sama istrinya ya, bilang dulu. Di rumahnya Kiki dia kedatangan rentenir lagi nih dan Kiki dengan tegas menjawab kalau dia akan datang ke kantor dan menjelaskan soal pembayarannya semua karena Kiki tidak akan kabur dan dia akan membayar tapi tidak sekarang. Di tempat kerjanya Kiki dipanggil nih oleh atasannya dan lagi-lagi dimarahin karena pekerjaan Kiki yang masih tidak bagus dan penjualan yang semakin menurun. Padahal suami Kiki sudah lama meningsoinya guys. Kiki berusaha menjelaskan dan memberikan perbedaan, tapi surat resign kepada Kiki sudah dikeluarkan nih dan sudah jelas Kiki dipecat guys. Padahal dia lagi banyak utang ya guys. If you don't make any progress, kamu cari kantor lain. Banyak perubahan. Tapi perubahan kamu itu tidak... Tolong dengerin saya Bu, saya bisa jelasin semuanya Bu. Saya nggak peduli. Kiki pergi ke rumah mertuanya hanya untuk bertemu dengan Bunga. Karena Bunga juga sangat kangen nih guys, tidak bertemu dengan ibunya berhari-hari. Bunga hanya bertemu sebentar dengan Kiki, karena Kiki harus pergi sebelum mertuanya datang dan mereka akan makin dipisahkan. Ya Allah, saya kangen banget Bunda Nay, ya Allah. Maaf Bu Kiki, sebaiknya Bu Kiki segera pergi. Keesokan harinya Kiki pergi ke butik Rahma dan dia bercerita nih kalau dia tidak diperbolehkan tinggal dengan Bunga karena Bunga kan anaknya ya guys. Rahma menyuruh Kiki nih untuk tetap sabar karena Kiki memang tidak sabaran orangnya. Kiki terus disuruh bersabar sampai keajaibannya datang nih. Lagi-lagi Rahma memberikan video Ustadz Nas supaya Kiki terus bersabar dan tidak menyerah menjalankan ujiannya. Gue mau hidup sama anak gue itu salah. Akan ada jalan keluar dan mendapatkan keajaiban. Rahma mengajak Kiki ke suatu ruangan yang dimana ada foto anaknya dan juga suaminya. Di sini Rahma cerita kalau dulu dia pernah belanja dengan suaminya dan saat dia fokus memasukkan barang belanjaannya ke dalam mobil, dia tidak sadar nih kalau stroller anaknya itu jalan sendiri ke tengah jalan dan dengan waktu yang bersamaan ada mobil lewat dan anaknya pun tertabrak nih. Hal ini benar-benar membuat Rahma hancur dan merasa bersalah. Jadi Rahma bilang nih kalau yang mempunyai hujan besar itu bukan hanya Kiki, tapi juga orang lain dan Rahma juga digantikan oleh anaknya yang juga lahir. Gue ngerasa hidup tuh nggak
adil. Belajar ilmu getaran Al-Quran dari Pak Nas selalu lebih indah daripada rencana manusia. Di rumahnya Kiki melihat hadiah dari Rahma yang isinya adalah Al-Quran guys. Di sini Kiki mulai membaca Al-Quran dan dia menangis nih sambil berharap ada keajaiban yang akan datang untuknya. Hari-hari berlanjut, Kiki jadi sering mendengarkan tausiah, membaca buku-buku motivasi dan juga membaca Al-Quran. Sesungguhnya ketetapannya. Berharaplah kepada Allah yang tak pernah menyia-nyiakan. Keesokan harinya Rahma datang lagi ke rumah Kiki dan Rahma bilang kalau wajahnya Kiki seperti tambah fresh gitu. Dan Rahma bilang ini adalah efek karena Kiki sering membaca Al-Quran dan dia sudah bersahabat dengannya. Tak lama kemudian petugas penagih hutang datang lagi nih. Tapi kini mereka mau menyita rumah mereka karena sampai sekarang Kiki masih belum membayarnya. Sita rumah ini. Bu Kiki itu kan udah tahu kewajibannya apa. Tapi tak lama kemudian Pak RT datang untuk melerai mereka. Ternyata Pak RT datang dengan tamunya, yang dimana tamunya itu tiba-tiba langsung melunasi hutang Kiki guys, alias membeli rumahnya Kiki, karena tamunya Pak RT ini adalah sahabat lamanya Kiki guys. Keajaiban nih, kini mulai datang nih guys. Sertakan dong saya, positifkan. Alhamdulillah Ki, gue udah beresin semua tunggakan kredit rumah ini. Kiki sangat senang guys, karena rumahnya kini menjadi ramai anak kecil, dan juga rumahnya tetap bisa ditempati dengan ibunya. Sehari-hari Kiki itu bermain dengan anak-anak dan belajar, tapi Kiki masih bersedih nih. Kiki pergi ke rumah mertuanya dan meminta izin untuk membawa bunga, karena dia juga ingin menghabiskan waktu bersama anaknya. Tapi mertuanya bilang kalau Kiki boleh membawa bunga hanya saat weekend saja. Karena mertuanya bilang kalau bunga juga pasti butuh kasih sayang guys, yang dimana Kiki tidak mungkin menjadi ibu sekaligus ayah untuknya. Dan yang dimaksud adalah Kiki harus menikah lagi supaya bunga tidak kekurangan kasih sayang. Kiki harus menikah lagi. Dia kan lagi masa-masanya butuh kasih sayang orang tuanya. Saat bunga bermain di tempatnya Kiki dengan teman-temannya, tiba-tiba teman-temannya dijemput nih oleh ayahnya. Dan bunga bersedih karena dia tidak memiliki ayah. Dan seharusnya bunga juga bisa dijemput dengan ayahnya. Kiki akhirnya berniat untuk menikah lagi nih dan mencari calon ayahnya bunga. Tapi yang datang melamar Kiki orang-orang yang aneh-aneh guys. Membuat Kiki makin bingung dan tidak tahu harus memilih siapa. Selalu jagain hati bunga untuk selalu dekat sama ayah. Kiki curhat nih kepada Rahma kalau dia sudah berusaha membuka hati demi masa depan bunga. Tapi sampai sekarang masih belum ada yang cocok di hatinya untuk menggantikan Ronald. Gue udah mencoba untuk buka hati gue untuk orang lain demi bunga. Beberapa hari kemudian Rahma mengajak Kiki ke seminar motivasi supaya dia terus semangat, dan di sana juga ada banyak laki-laki yang datang guys. Sepulang dari seminar mereka pergi makan sate bareng nih, dan Kiki bilang kalau dia senang ikut seminar seperti itu karena membuatnya jadi makin banyak teman dan juga ilmu. Itu tuh buat melatih diri supaya kita tuh akan berubah jadi keajaiban. Bener. Kiki pergi ke taman bunga. Dan tak lama kemudian ada bapak-bapak nih dan ibu-ibu yang marah-marah kepada pemilik taman bunga itu. Yang katanya bunganya layu saat dibawa pulang, dan Kiki pun langsung menghampirinya nih dan menjelaskan kalau bunganya tidak bisa terkena sinar matahari langsung. Ini mawarnya mati karena nggak ditaruh di tempat teduh ya Pak, Bu. Pemilik taman bunga itu berterima kasih kepada Kiki karena sudah menyelamatkannya nih. Mereka pun berkenalan guys. Ternyata pemilik bunga itu bernama Ibu Kasih. Ibu Kasih ternyata memiliki anak laki-laki yang sampai saat ini tidak mau menikah karena katanya dia takut kalau nanti menikah dia tidak akan bisa merawat ibunya lagi yang lagi sakit. Saya mulai memahami Bu. Anak saya pasti senang sekali kenalan dengan anak itu. Keesokan harinya saat Bagas sedang meeting, tiba-tiba dia ditelepon nih oleh ibunya dan disuruh ke kafe dekat kantornya supaya bisa bertemu dengan Kiki. Dan Bagas pun mau nih karena itu perintah dari ibunya. Di kafe itu Kiki dan Ibu Kasih sudah makan-makan dan minum-minum gitu guys, sambil menunggu kedatangan Bagas karena Bagas yang tak kunjung datang. Saat Bagas mau pergi ke sana, tiba-tiba ada ibu-ibu nih yang mau melahirkan dan Bagas pun harus menolongnya dan membawanya ke rumah sakit. Bu, ibu kenapa bu? Aduh, sakit. Ibu Kasih berusaha menelpon Bagas karena dia tidak enak sudah membuat Kiki menunggu lama. Bagas bilang kalau dia harus membantu ibu-ibu yang mau melahirkan itu. Tapi Ibu Kasih tidak percaya dan dia sangat kecewa nih kepada Bagas. Dia pun memilih untuk pulang. Sesampainya di rumah Bagas minta maaf dan menjelaskan nih
kalau tadi itu benar terjadi. Ibu Kasih tetap menganggap Bagas bohong dan mengira Bagas memang tidak mau ketemu Kiki. Tak lama kemudian ada yang mengetok pintu nih, dan ternyata itu Kiki guys, yang mau mengantarkan obat Ibu Kasih yang ketinggalan. Bagas pun berkenalan dan dia jatuh cinta nih pada pandangan pertama. Beberapa hari kemudian, Bagas dan Ibu Kasih langsung pergi ke rumah Kiki untuk melamar Kiki. Tapi di sini Bagas bilang ingin ta'aruf dulu untuk mengenal satu sama lain. Bisa menjadi bagian untuk mendatangkan ridho Allah. Hai cantik, namaku Bagas. Ini kita udah bisa nentuin tanggal ya. Saat Kiki lagi ngobrol dengan petugas gedung, Bunga lagi main dengan Bagas yang sepertinya Bunga sangat cocok dengan Bagas sebagai pengganti papanya nih. Di rumah Ibu Kasih, tiba-tiba dia pusing dan dia pun langsung meminum obatnya guys. Kiki dan Bagas lanjut fitting nih untuk baju yang akan dia pakai nanti saat menikah. Ibu Kasih sesak nafas guys, sampai harus pakai alat bantu nafas. Bagas pun pulang dan dia panik nih. Dia merasa bersalah karena hari ini Bagas sibuk sampai lupa kalau hari ini adalah jadwal mengantar ibunya periksa. Karena darah tinggi Mas Bagas, ibu nggak minum obat. Bagas ke rumah Kiki dan berbicara pelan-pelan kalau dia mau membatalkan pernikahannya. Kiki kecewa dan benar-benar marah nih karena Bagas sudah terlanjur membuatnya senang sebelumnya. Sampai di rumahnya, Ibu Kasih malah marah nih kepada Bagas karena Bagas membatalkan pernikahan itu. Bu Kasih emosi nih sampai akhirnya dia jatuh pingsan setelah mendengar kabar buruk itu. Di rumahnya Kiki, Rahma mengangkat Kiki nih supaya Kiki kuat dan menerima keadaan ini. Kiki kini yang sudah makin kuat masih tetap menangis guys, dan percaya mungkin ini yang terbaik untuknya. Ya karena ini waktu yang terbaik, Ki. Karena Allah yakin lo bisa. Bagas lagi pergi ke tausiah Ustadz Nas nih, dan kebetulan Ustadz Nas membahas tentang pernikahan. Katanya, siapa yang tidak mau menikah, maka mereka bukan golongan Nabi Muhammad. Setelah tausiah selesai, Bagas mulai bertanya-tanya nih kepada Ustadz Nas. Kalau tidak menikah karena ingin berbakti kepada orang tua gimana? Ustadz Nas menjelaskan, kalau setelah menikah nanti, Bagas pasti akan tetap bisa berbakti kepada orang tuanya. Bagas pun di sini akhirnya mulai terbuka pikirannya guys. Pemuda yang gak menikah tadi. Oh, yang tadi. Saya 31 tahun, belum nikah. Tapi kalau Mas Bagas janganlah. Mas Bagas nikahlah. Pikiran memasukkan musuh ke rumah. Di rumah sakit, Bagas minta maaf kepada ibunya karena dia sudah mengambil keputusan yang salah. Ibunya yang masih tidak sadar itu menangis dan membuat Bagas makin harus bagaimana. Di malam hari, Bunga dan Kiki ngobrol nih, dan Kiki bilang kalau suatu saat nanti Bunga pasti akan bertemu dengan ayah Ronald. Tiba-tiba ada yang mengetok pintu nih, dan Bunga yang pergi membuka pintu. Ternyata yang datang adalah Bagas yang berusaha menghibur Bunga. Bunga katanya lagi sedih, makanya dia meminta tolong Bagas untuk membantunya. Bunga pengen Bagas besok datang ke acara pentas seni di sekolahnya dan menjadi ayah dalam dongengnya. Bagas pun dengan senang hati nih mau membantu Bunga, dan Kiki melihat itu menangis nih bahagia dari balik tembok rumahnya guys. Om Bagas mau temenin nggak? Aku main puppet di sekolah. Malam harinya Kiki terus berdoa dan meminta jalan yang terbaik untuk hidupnya. Ibu Kasih akhirnya juga sadar dan dia berhasil melewati masa kritisnya guys. Bagas pun langsung bilang kalau dia akan tetap menikah dengan Kiki. Alhamdulillah. Acara pernikahan pun berlangsung di masjid dan acaranya berjalan dengan lancar. Semua orang berkumpul dan Kiki sangat bahagia nih. Dia bisa menikah dengan Bagas dan memberikan sosok ayah kepada Bunga. Tapi walaupun begitu, Ronald juga masih punya tempat tersendiri di hati Kiki. Dan inilah keajaiban yang Allah berikan untuk Kiki, yang sebenarnya mereka memang sudah ketemu, tapi mereka tidak sadar dan Allah yang mempertemukan mereka berdua. 8 bulan kemudian mereka piknik di danau dan Kiki sudah mengandung anak Bagas guys. Bagas juga sudah membeli lagi rumah milik Kiki yang dulu dijual dan mendapat pengganti Ronald yang rasa sayangnya sama besarnya dengan Ronald. Akhirnya hidup Kiki dan Bunga bisa bahagia lagi guys. Oke guys, itu film dari Keajaiban Air Mata Wanita yang mengajarkan kita supaya tetap sabar menghadapi semua ujian. Keren kan filmnya? Oke deh, sampai di sini dulu review film kali ini. Sampai bertemu lagi nih di film-film selanjutnya. See you. Sayang, Ronald, kenapa? Yang udah deh, aku cuma bercanda loh. Gak lucu. Kan mulai deh. Aku gak suka bercanda kayak gitu, gak lucu. Sayang banget sayang. Kamu jangan kurang ajar ya. Jangan
Tapi dengan keberanian kita mengakui kesalahan dan dosa, memberikan jalan keluar, menghadiahkan keajaiban, bisa menjadi bagian untuk mendatangkan ridha Allah.